Fasal ini menjelaskan tentang satu syariat namanya sholat. Dilihat daripada bacaan-bacaan atau ucapan sepanjang amalan sholat sejak takbir sampai dengan salam. Secara keseluruhan isinya doa. Kalau secara bahasa sholat adalah doa, artinya setiap orang yang kemudian dia tepat melaksanakan sholat 5 waktu tanpa berani meninggalkannya, otomatis sebetulnya dia sudah beribadah. Tidak hanya sholat, tetapi maknanya adalah dia berdoa. Singkatnya, kalaupun ada saudara kita yang setelah sholat kemudian tidak zikir wirid, kemudian berdoa apalagi, maka sebetulnya dia sudah berdoa. Karena sholat secara bahasa artinya doa. Tapi Rasulullah mencontohkan yang itu diambil definisi oleh para ulama. Salah satunya diantaranya yang populer ini adalah Imam Ar-Rafi'i. Yang sering saya sampaikan istilah sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'itin makhsusatin. Sholat apa sih Pak? Ya kewajiban. Ditanya nih, kalau Pak Alif sholat apa Pak Alif sholat? Kewajiban kan? Bang Yus juga sholat apa? Ya pokoknya mah itu wajib buat orang. Kalau ditanya istilah sholat adalah apa? Sholat secara istilah yang kita pahami, yang kita amalkan adalah ucapan, perbuatan. Ini untuk membatasi supaya orang tidak boleh bebas mengartikan sholat adalah doa. Sehingga ada orang berkeyakinan, kalaupun nggak sholat, saya kan suka berdoa Pak. Nah itu berarti sudah dibantah. Karena secara syariat tidak hanya doa, tapi ada perbuatan, pergerakan badan yang itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada syarat dan rukun yang sudah ditentukan, tidak boleh ngarang-ngarang. Bukan berarti yang penting duduk terus takbir Allahu Akbar, habis itu langsung assalamualaikum, assalamualaikum, sholat. Enggak, sholat adalah utuh pengertiannya. Bacaan-bacaan, pergerakan-pergerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Aqimis sholah. Aqimis sholah. Dirikan sholat. Sholat yang kita pahami dalam pengertian syariat tadi adalah ucapan, perbuatan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Itu menurut makalah atau pendapat definisi Imam Ar-Rafi'i. Jadi yang menyatakan itu sholat seperti itu tuh Imam Rafi'i. Kalau hakikat kan nanti ada khusyuk, ada ikhlas gitu. Dan itu hanya ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh di waktu pagi. Sekarang kita menjelaskan tentang waktunya. Yang pertama adalah zuhur. Awal waktunya, awal waktiha zawalus syamsi. Awal kali masuk waktu zuhur adalah bergesernya matahari min khatil istiwa, dari garis tengah. Khatul istiwa bahasa Arab, khatun garis, istiwa tengah-tengah. Berarti katul istiwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab khatul istiwa. Kayak takjil. Takjil kan bahasa Arab. Artinya apa takjil? Takjil kalau dalam bahasa kan menyegerakan ya. Nah, anak-anak kalau ditanya takjil adalah kolok. Takjil adalah sabur. Itu bahasa Arab yang artinya jadi banyak. Menyegerakan. Artinya setelah kumandang azan maghrib, cepat batalkan dulu. Tandanya bergeser adalah adanya sedikit bayangan ke arah tenggelam matahari. Terbit dari timur berarti bayangan muncul sedikit di sebelah barat. Itu berarti masuk waktu zuhur. Dan akhirnya adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Misalnya 10 cm didirikan begini, kita ukur bayangannya segini, 10. Ini habis waktu zuhur berarti. Kalau sudah begitu berarti kan kita anggap berarti setelah itu apa? Masuk asar. Kapan waktu asarnya? Waktu asar adalah bayangan benda tadi melebihi dari bendanya. Jadi bukan sama. Jadi tunggu kan sebentar. Tunggu jeda ketika bayangan suatu benda itu melebihi dari bendanya, berarti sudah masuk waktu asar.